Perkenalkan, saya Rifandi Haji Pramudia dengan NIM 2324101091. Saya di sini akan menjelaskan tentang LKM 2, yaitu eh, tentang data mining. Yang pertama yaitu jelaskan makna dataset, jelaskan pula makna data training dan data testing. Nah, oke, dataset yaitu sekumpulan data yang terorganisir dalam bentuk tabel, berisi variabel dan entitas yang dapat digunakan untuk analisis dan atau pembelajaran mesin seperti yang kita tahu yaitu mesin learning. Dalam persoalan pada kami ini, dataset iris adalah sekumpulan data yang berisi informasi tentang tiga spesies bunga yaitu Rosa, versicolor, dan virginica. Berdasarkan empat atribut yang diberikan. Empat atribut tadi yang nanti kita bahas. Nah, data training yaitu bagian dari dataset yang digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin agar dapat mengenali pola dalam data. Agar dia tahu nih kalau virginica tuh sekitar segini, mahkotanya sekitar segini, kelopaknya seperti itu. Lalu data testing yaitu bagian dari dataset yang digunakan untuk menguji performa model setelah dilatih dengan tujuan mengevaluasi akurasi dalam mengklasifikasi data baru. Lalu yang kedua itu jelaskan proses penyusunan dataset, yaitu ada 5 ya. Pengumpulan data seperti namanya itu mengumpulkan data untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu pembersihan data, yaitu kita memastikan agar tidak ada nilai yang hilang atau duplikasi. Yang ketiga itu transformasi data, itu mengonversi data ke dalam format yang sesuai. Datanya kita ubah, misalnya jadi array NumPy atau kita ubah menjadi eh, dan kita transformasikan menjadi file pandas, yaitu kita nggak perlu ambil satu-satu, cukup ambil filenya, kita taruh di Visual Studio Code-nya seperti itu. Nah, untuk labeling data yaitu memberikan label untuk setiap kelas baik Sentosa, Versicolor, dan Virginica. Jadi kita kasih label untuk kelas-kelasnya ya. Nah. Terus yang kelima yaitu pemecahan data. Itu kita memisahkan dataset menjadi data training dan data testing. Umumnya itu 80% data training dan 20% data testing. Umumnya seperti itu ya. Ketiga itu jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset ini memiliki 4 atribut yaitu sepaleng, kelopak, panjang kelopak, sepalwidth, lebar kelopak, data length, panjang kelopak, panjang mahkota, data width, lebar mahkota. Ini dalam satuan sentimeter ya. Lalu dataset ini memiliki 3 kelas spesies bunga yaitu Stosa, Versicolor, dan Virginica. Dan juga kelas ano yaitu data yang tidak memiliki label spesiesnya. Tadi spesiesnya tidak diketahui mas ya. Ini namanya ano. Nah, yang keempat yaitu masukkan dataset iris sebagai array 2D di NumPy, pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Nah, kita pisahkan di sini dan akan menghasilkan sesuai urutannya ya. Kita urutannya tadi itu di Setosa, Versicolor, Virginica, Unknown. Itu 45 Setosa, 45 Versicolor, 45 Virginica, dan 15 Unknown. Itu hasilnya seperti itu. Yang kelima itu buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Stosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Ini ya. Nah, setelah kita coding untuk mencari tahu ya apakah uh, untuk mencari tahu, nah akan menghasilkan seperti ini. Ini tuh data seperti di sini langsung lagi. Nah, Sepaleng itu 6, Sepaleng hijau itu 6, petal widthnya 1, seperti itu. Seperti itu macamnya. Seperti itu membacanya. Itu yang biru alias Virginica. Virginica itu
sekitar 7,2 dan data width-nya sekitar 1,7 seperti itu. Jadi seperti itu. Misalnya ini ada 4 ya, sesuai yang diperintahkan. Ini ada 4. Yang keenam yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, dari scatter plot ini kita dapat melihat ya bahwa karakternya itu berbeda-beda pada setiap jenisnya. Seperti jenis Tosa itu memiliki peta yang lebih kecil, mau dari panjang atau lebarnya itu lebih kecil ya daripada yang lain. Sepalnya juga cenderung lebih pendek dibanding dua spesies lain. Yang kedua itu versicolor. Petanya lebih besar dari Setosa tetapi masih lebih kecil dari Virginica. Sepalnya lebih panjang dari Setosa tapi tidak sebesar Virginica. Tiga yaitu Virginica. Petanya paling panjang sekaligus paling lebar dibandingkan lainnya. Gitu. Petanya paling tinggi nih daripada yang lain nih. Biru yang paling tinggi. Seperti itu. Petanya juga. Lalu unknown yaitu titik-titiknya bisa berada di antara kelas lain atau menjadi outliner yang tidak jelas. Ini ada yang di sini, di sini, di sini. Nah, ini tidak jelas ya. Lalu yang ketujuh itu perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, setelah saya cari tahu untuk meramalnya itu kita butuh bantuan yang menggunakan library lain seperti KNN, Inners, Inner, Innerest, Neighbor, dan Decision Tree. Innerest Neighbor ini membantu model untuk menentukan kelasnya berdasarkan kemiripan dengan nilai terdekat. Decision Tree yaitu memudahkan pengambilan keputusan. Cara meramalnya yaitu kita pisahkan dulu data unknown dari dataset, kita ambil dulu 15-nya tadi, lalu yang kedua itu menggunakan data yang sudah berlabel untuk digunakan training set. Jadi kan ada 3 jenis data tadinya. Nah itu ada satu data unknown ini, kita cek apakah ada yang mirip dari 3 data yang sudah berlabel tadi. Lalu yang ketiga itu kita latih modelnya dengan menggunakan KNN dan decision tree. Yang keempat lalu memprediksi data unknown. Apakah datanya ini ada yang mirip Sedosa kah, ada yang mirip Virginica kah, ada yang mirip Versicolor kah. Lalu yang ke-8 yaitu buatlah parallel coordinate plot dari data yang berkelas Sedosa Versicolor Virginica. Itu ini kantor hasilnya. Hasilnya akan seperti ini ya. Lalu nomor 9 yaitu jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada koordinat plot. Nah, Stosa atau merah ini memiliki nilai sepal dan peta lebih kecil dibandingkan versi kolor dan versi Nika. Garis Stosanya cenderung lebih rendah. Lalu versi kolor yaitu memiliki nilai sepal dan petala yang lebih besar daripada Stosa, namun lebih kecil dibandingkan Virginica. Garis versi kolor berada di antara Stosa dan Virginica. Virginica yaitu biru itu memiliki nilai sepal length dan petala yang lebih besar dibandingkan kedua kelas lainnya dan membuat garis Virginica berada di posisi paling atas pada plot. Nih, nih buktinya paling atas biru garis Virginica. Nah, jadi hasil dan analisis data yaitu pada soal ini data iris yang digunakan terdiri dari 3 spesies yaitu Stausa versicolor dan Virginica. Lalu untuk menganalisis pengelompokan data berdasarkan spesies kita menggunakan 2 jenis grafik utama yaitu scatter plot dan parallel coordinate plot. Lalu berikut adalah analisis hasil visualisasi yang dilakukan.
Analisis scatter plot yaitu stosa merah, stosa ini jenis ini terlihat sangat terpisah di sebagian plot, misalnya pada plot Sepaleng versus petal width. Nah, kita tuh bisa melihat kalau stosa ini memiliki nilai yang lebih kecil dibanding kedua sumbu alias kedua jenis tersebut. Lalu versi color tercetak di antara stosa dan versinika di hampir semua plot. Sepal dan petal mereka lebih besar daripada stosa tapi lebih kecil dibanding versinika. Jadi rata-rata versicolornya hampir di tengah-tengahnya, tengah-tengah antara stosa dan versinika. Nah, yang versinika itu umumnya memiliki sepal dan petal yang lebih besar dibandingkan stosa dan versicolor. Jadi hampir semua scatter plot di di versinika ini, scatter plot ini dari versicolor, versinika terlep- terletak lebih jauh ke kanan dan ke atas dibandingkan kedua spesies lainnya, alias lebih besar gitu. Nah, nih, kuning ini menunjukkan data campuran titik dari ketiga spesies tersebut, artinya data ini tidak punya label spesies yang jelas dan sering berada di antara kelas-kelas lain. Ini bisa menunjukkan kemungkinan ada kesalahan dalam pengumpulan data atau data yang susah dikategorikan seperti itu. Lalu ada analisis paralel koordinat plot. Nah, di grafik paralel koordinat plot memberikan gambaran lebih mendalam ya tentang hubungan antar atribut untuk masing-masing kelas. Berikut analisisnya. Ini stosa merah ini analisisnya seperti ini. Berskala seperti ini. Bersilika seperti ini. Kesimpulannya yaitu melalui kedua jenis grafik ini kita bisa melihat pola yang jelas dalam pemisahan antara spesies. Lalu stosa dengan ukuran yang lebih kecil. Versicolor. Lalu versicolor berada di antara stosa dan virginica. Sedangkan virginica menonjol dengan ukuran yang paling besar gitu kan. Nah, pengumpulan data ini sangat berguna dalam klasifikasi dan bisa lebih dioptimalkan dengan menggunakan metode machine learning seperti Skinner, Sniper yaitu KNN atau Decision Tree. Grafik-grafik ini menunjukkan bahwa analisis visual sangat membantu untuk memahami perbedaan antar kelas yang dapat meningkatkan akurasi model klasifikasi berbasis data seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.